Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Milan. Hari ini kita akan bahas mengenai tips-tips jahit lainnya. Hari ini aku akan bahas gimana caranya kalian mengembangkan usaha kalian. Karena kan sering banget ya, kayak ini kita udah tahu jahit, kita udah tahu bikin pola, kita tahu bikin desain. Tapi gimana sih caranya supaya jahitan atau produk kita itu laris di pasaran. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa aku kasih ke kalian supaya kalian marketingnya makin mantap. Ini dia. Yang pertama adalah paling penting di poin 1, mengetahui target pasar kalian. Nah, jadi target pasar ini misalnya kalau seandainya kalian targetnya itu anak-anak muda, ya otomatis kalau seandainya kalian bikin brand, itu model-model pakaiannya harus sesuai dengan selera anak muda. Misalnya sekarang lagi tren crop top, terus lagi tren itu celana high waist gitu ya. Terus mungkin juga lagi tren celana-celana jogger. Terus mungkin bikinnya itu yang one piece jumpsuit gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang sekarang ngikutin perkembangan zaman. Gimana caranya nyari ide-ide produk yang sesuai? Sebenarnya banyak banget referensinya, terutama kalau seandainya kalian mau jualan, itu kalian bisa lihat pasar kalian. Misalnya kalau seandainya pasar kalian adalah kalian mau jualan di Shopee atau di Tokopedia, kalian bisa cari aja penjualan paling laris itu apa. Oke, dan sesuaikan referensi-referensi itu dengan stylenya kalian. Jadi jangan jiplak 100%. Kalau cuma jiplak 100%, kalian bukan desainer, tapi kalian cuma kayak garment yang jiplak model aja. Kan banyak tuh yang kompleksian kayak gitu. Kalau kalian bikin brand sendiri, kalian harus punya ciri khas sendiri supaya orang-orang ingat, oh ini dari brand ini, dari brandnya kalian, dari brandnya aku. Itu mengetahui target pasar. Oke? Yang selanjutnya adalah membuat keberadaan online. Maksudnya keberadaan online di sini kalian bisa jualan di marketplace, bisa juga kalian buka Instagram, kalian bikin akun Instagram, TikTok, sekarang kan banyak kan ya. Terus juga mungkin kalian bisa bikin akun YouTube, kayak Jahitmart sekarang punya akun YouTube, kalian bisa bikin akun YouTube yang menceritakan proses kalian ngejahit, proses kalian bikin brand, terus model-model pakaian kalian. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kalian lakukan kalau membahas mengenai sosial media. Kalian juga bisa bikin web-web atau blog-blog jahit. Nah, dari situ otomatis akan banyak orang-orang yang notice, oh ada penjahit ini nih, ada orang bisa ngejahit nih, produk-produknya kayak gini. Atau mungkin kalau seandainya kalian custom, kalian bisa tampilin hasil-hasil jahitan kamu untuk pelanggan-pelanggan kalian gitu. Jangan khawatir mengenai mempamer ini. Kalian memang kalau seandainya ngejahit itu memang kuncinya adalah pamer di sosial media, pamer di kehidupan nyata. Itu kalian harus percaya diri pamerin hasil karya kalian. Terus yang ketiga adalah membuat konten. Nah, zaman sekarang itu memang lagi konten lagi oke banget ya, content creator. Nah, seperti aku bilang, kalian bisa pakai sosial media, kalian bisa create konten-konten menarik untuk menggait teman-teman yang anak muda. Kalau seandainya pasar kalian adalah anak muda. Tapi kalau seandainya pasar kalian adalah yang lebih berumur, itu biasa platformnya adalah di Facebook. Jadi kalian bisa jualan di Facebook. Kalian bisa bikin postingan-postingan di Facebook mengenai barang-barang hasil jahitan kalian. Itu mengenai konten berkualitas. Nah, konten berkualitas ini juga banyak macam ya. Kalian bisa lihat influencer di luaran sana yang sudah punya akun pribadi gitu ya, yang men-share, oh ini hasil jahitan aku, ini yang aku kerjakan hari ini, dan itu banyak macam. Nggak cuma hasilnya doang, kadang proses kalian belanja bahan, dan kalian kalau bisa kreatif bikin kontennya, dan bisa bikin orang lain, merasa, ini orang bermanfaat sekali gitu tips-tipsnya. Nah, biasanya itu akan dapat followers lebih banyak, pengikut lebih banyak. Otomatis kalian punya tim marketing sendiri jadinya. Tim marketing kalian adalah dari orang-orang konten gitu, dari sosial media kalian gitu. Nah, ini juga akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai personal branding. Poin nomor 4, personal branding. Personal branding ini adalah bukan hanya brand dari jahitan kalian, bukan hanya produk kalian, tapi diri kalian sendiri. Kalau seandainya kalian mau terjun untuk jualan di sosial media, orang-orang itu kalau bisa bahkan kita jual personal kita juga, personality-nya kita gitu ya. Jadi orang-orang tahu, kakak ini jahit di daerah misalnya Jawa Barat atau bagian di kampung mana gitu.
dia buka jahitan dan segala macam, kalian bisa bikin konten dari situ. Karena sebenarnya zaman sekarang yang penting bikin konten itu adalah konten yang bermanfaat dan jujur sama diri sendiri, jangan diubah-ubah, jangan di kamuflase terlalu banyak. Tetap kita harus tampilkan yang baik-baik di sosial media. Bukan berarti kalian bisa seenaknya juga di sosial media, karena ada pertanggungjawabannya dan juga ada jejak digitalnya. Jadi jangan main-main juga kalau seandainya kalian bikin konten, karena itu jadi bagian dari personal kalian juga gitu ya. Cuman maksudku adalah jujur aja sama diri sendiri, kalian akan nge-guide orang-orang yang memang akan ngedukung kalian. Nah, dari situlah marketing kalian akan jalan. Jadi jangan khawatir, percaya diri aja, percaya bahwa diri kalian itu masing-masing spesial gitu ya. Dan percaya sama mesin kalian, percaya sama diri kalian, dan juga percaya sama kemampuan kalian. Terus yang terakhir adalah jangan takut untuk minta testimoni, jangan takut untuk minta ulasan, jangan takut untuk minta kritik, karena itu adalah kunci dari perkembangan usaha jahit kalian atau brand kalian gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian udah jualan atau bagaimana, terus ada kritik dan segala macam, itu kalian harus tampung, kalian harus dengarkan netizen itu. Jadi yang masuk akal, yang bisa membangun kalian lebih positif, itu kalian harus dengarkan. Yang negatif itu biarkan saja gitu ya, karena tetap aja mau bagaimana kita pasti akan ada aja orang yang negatif komentarnya. Jadi kita harus dengarkan, misalnya di customer, oh jahitannya sebelah sini kurang bagus, akan lebih bagus lagi kalau misalnya jahitannya itu begini misalnya. Nah dari situ, dari ulasan-ulasan itu kalian bisa bikin produk baru lagi, misalnya part one itu kan misalnya hot pants. Terus setelah dapat ulasan-ulasan, dia misalnya minta kantong di bagian mana, atau di belakang ditambahin apa. Oh oke, aku juga bikin deh yang part 2. Jadi desainnya sama, cuman ada tambahan kantong atau tambahan detail-detail tertentu yang di-request di awal sama si customer. Nah, itu bisa jadi konten kalian juga. Kalian bisa share. Di awal ada yang kritik mengenai ini, terus sekarang sudah diubah desainnya, jadi bisa aku tambahin ini. Nah, orang-orang akan, netizen itu akan berpikir, yang nonton kalian itu akan berpikir, oh orang ini mendengarkan suara orang yang komentar. Nah, dari situ banyak orang yang yang akan makin kenal kalian, brand kalian akan makin naik, dan juga banyak yang akan percaya sama produk-produk kalian. Yang paling penting adalah kita gimana caranya kita membangun kepercayaan sama customer. Nanti dia pasti akan balik lagi belinya sama kita. Nah, ini dia beberapa tips yang bisa aku kasih ke kalian untuk masalah marketing brand kalian atau usaha jahitan kalian. Yang pastinya kalau awal-awal kalian baru buka usaha jahit, pastinya masih banyak orang yang nggak tahu kalau seandainya oh kamu tuh bisa ngejahit gitu ya. Jadi memang kita harus pede aja sih. Misalnya kalau lagi ada occasion tertentu, lagi ada event, kita bisa pamer nih pakai baju yang kita punya. Jadi kalau kalian lagi senggang-senggang gitu, lebih baik kalian jangan cuma nungguin customer, tapi kalian bikin produk bener-bener yang bisa kalian pakai. Jadi kalau seandainya tiba-tiba ada acara ulang tahun, ada acara kondangan gitu ya, kalian bisa pakai dan kalian bisa ngomong, oh ini aku yang buat loh gitu. Kalau seandainya kamu mau ngejahit, bisa di aku, nanti aku kasih harga yang oke buat kamu gitu ya. Jadi memang kita mesti rajin sih kalau seandainya pingin brand atau usaha jahitan kita itu naik up gitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kalau seandainya kamu beli peralatan jahit, mesin jahit ya, kalian bisa banget cek marketplace-nya Jahitmart karena kita semua sedia di sana. Tokped, Bukalapak, Lazada, ada Shopee juga, terus juga ada web gitu ya. Terus kalau seandainya kita lagi lewat di TikTok-nya kalian bisa banget lihat kelengkapan produknya Jahitmart juga di TikTok Shop. Terus juga kalian bisa follow aktivitasnya Jahitmart. Kita ada IG, ada TikTok. Terus juga kalian bisa subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jahitmart selalu ada. Terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye.